Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Faisal_Inspector. Saat ini perjalanan menuju di pengadilan Gresik. Pertanyaan di dalam spesies kali ini mengenai perhubungan atau bullying. Assalamualaikum Pak, saya sering memperoleh bullying baik di lingkungan rumah maupun pekerjaan. Saya pernah dipukuli oleh teman-teman, diejek, dipersekusi karena bentuk fisik dan saya berbeda dengan yang lain. Saya mau bertanya kepada Bapak, apa ada hukumnya orang yang melakukan tindakan bullying, persekusi? Beri saya penjelasan dan pasal mana Pak? Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya berharap rekan-rekan memberi subscribe, like, dan komen agar konten ini berkembang dan menjadi konten yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan tentang persekusi. Persekusi adalah perlakuan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap kelompok lain, khususnya karena masalah suku, agama, ras, atau pandangan politik yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan bullying adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti dalam bentuk verbal, bisa juga dalam bentuk penganiayaan tadi secara fisik. Tindakan bullying ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila menghadapi seseorang yang dirasa lebih lemah. Jadi saya akan memberikan sebuah legal opinion buat saudara, dan saudara dalam keseharian tetap semangat bahwa saudara harus merasa tetap istimewa meskipun berbeda. Saudara adalah spesial dan saudara sebagai subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, untuk hukumnya sendiri, apabila saudara dilakukan sebuah penganiayaan, saudara bisa melaporkan orang yang melakukan tindakan bullying tadi dan atau persekusi dengan melaporkan soal penganiayaan di pasal 351 itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila seseorang melakukan penganiayaan dan itu sampai berat, menyebabkan orang lain mengalami luka berat, cacat, atau bahkan meninggal, di situ diatur di dalam pasal 351, hukumannya juga berat. Hal itu juga bisa masuk pasal 170. Di pasal 170 dijelaskan barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, dan yang bersalah diancam dengan yang pertama dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dan yang kedua dengan pidana penjara paling lama 9 tahun jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dan yang ketiga dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan maut atau meninggal dunia. Dan juga di pasal 156 mengenai barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu orang atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal,
keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara. Kita harus saling menghargai satu sama lain, karena kita satu bangsa. Dan juga kita harus bisa memahami, karena saat ini kita dihadapkan pada era di mana teknologi digital sedang meluas. Nah, apabila seseorang menyatakan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial khususnya, seseorang tersebut bisa dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di pasal 28 dan juga di pasal 27. Juga di situ dijelaskan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik. Buat saudara, saat ini adalah tetap melangkah, dan apabila saudara merasa dirugikan, saudara jangan takut untuk melapor, karena hak saudara sebagai subjek hukum, human right atau hak asasi manusia harus dikedepankan, karena hal itu adalah hal yang salah, hal yang dilakukan oleh perbuatan orang-orang yang melakukan bullying dan bahkan persekusi. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila saudara ingin atau yang subscribe atau menonton channel ini ingin bertanya, bisa bertanya di pesan di direct message Faisal_Justice_Factor. Di sana bisa bertanya, dan jika pertanyaan itu bisa untuk saya jawab di sini, saya akan menjawabnya melalui konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.